Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa syai'il asqami. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim wa atii'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan mulia ini, di bulan Ramadan yang istimewa ini, alhamdulillah kita semua bisa menjalankannya dengan lancar dan dimudahkan Allah dengan kesehatan. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, dan insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan kita balasan yang terbaik insyaallah. Dan kita juga bersyukur, kembali bersyukur, alhamdulillah kita semua sampai saat ini insyaallah kita terus berdoa terlindung dari wabah yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini semoga cepat berlalu wabah yang ada sekarang ini, pandemi ini, dan kita juga di tengah wabah ini yang harus stay at home, kita tetap mendapatkan hikmahnya, banyak manfaat, banyak keberkahan karena sesungguhnya cobaan ujian bagi orang beriman itu kita hadapi dengan kesabaran dan tetap rasa syukur. Insyaallah kita akan mendapatkan banyak hikmah yang ada di baliknya. Insyaallah juga untuk kebaikan, kembali lagi pada kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan seperti itu. Alhamdulillah kita tetap banyak bersyukur. Baik ummahat wa ahwat fillah, shaimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan tausiah begitu Saya sebenarnya ini adalah peringatan juga untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Berkenaan dengan Al-Quran kali ini kita program dari panitia Ramadan adalah sehari bersama Quran Mari kita khatamkan Al-Quran bersama-sama. Umat fillah rahimakumullah. Sesungguhnya di Al-Quran tadi sudah saya sempat bacakan ada dua surat yang saya bacakan, yaitu surat Ali Imran ayat 132 dan 133, serta di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Hai orang-orang yang beriman, yang artinya hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian di surat Ali Imran, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu khatam Al-Quran berkali-kali, siapa takut Jadi
satu tema yang cukup menarik ya sebenarnya ya, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi memang kita semua ya, orang muslim ya, orang beriman itu diperintahkan ya oleh Allah dan Rasulnya ya, supaya bersegera gitu ya kepada kebaikan ya, pada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Kita memang diminta ya, diperintahkan gitu ya untuk bersegera ya pada hal-hal yang dalam hal-hal kebaikan. Nah, sehubungan dengan Al-Quran ini ya, sebenarnya kalau tentunya ya, Al-Quran ini adalah, sudah kita pahami bersama, adalah mukjizat kita ya, mukjizat umat Islam ya. Jadi mukjizat itu kan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang luar biasa ya, seperti itu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi yang harusnya memang kita terhadap mukjizat kita itu sangat mementingkan, sangat harus kita dahulukan ya. Kemudian harus kita ambil sebanyak-banyaknya ya manfaat dari mukjizat yang kita miliki gitu ya. Tapi mari sama-sama kita merenungi ya, sejauh ini sudah seberapa sih interaksi kita dengan Al-Quran gitu ya. Jadi kita sebagai orang beriman ya, insya Allah ya, tentunya harusnya mempunyai interaksi yang lebih ya gitu ya dengan Al-Quran ya. Jadi momen Ramadan ini harusnya bisa gitu ya, berkali-kali khatam Quran seperti itu ya. Kemudian kita bisa mentadaburi Al-Quran ya, karena kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran bacaannya, kemudian hukum-hukum bacaannya, kemudian tilawahnya, membacanya ya dengan rutin. Kemudian kita juga mempelajari kandungan isi ayatnya ya, mempelajari mentadaburinya, dan yang jelas untuk mengamalkannya ya. Bagaimana kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita belum memahami gitu ya isi Al-Qurannya. Karena itu interaksi dengan Al-Quran itu membutuhkan ya persiapan jiwa gitu ya, memerlukan persiapan jiwa yang aktif dari kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah ya selama ini, sejauh mana sih interaksi kita dengan Al-Quran ya. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan ya, yang silakan ibu-ibu merenungkan ya masing-masing ya. Insya Allah saya juga mengevaluasi mengevaluasi diri saya sendiri ya. Pertama, sebenarnya sudah seberapa jauh sih kita itu mencintai Al-Quran ya, seperti misalnya dibandingkan ya dengan kita mencintai diri kita dan harta kita misalnya ya, seperti itu ya. Mungkin mari kita renungkan bersama-sama, sejauh mana sih kita sudah mencintai Al-Quran, kemudian sudah memperhatikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya gitu ya, kemudian sudah merasa rindu dengan Al-Quran. Itu sejauh mana sih dibandingkan seperti kita mencintai diri kita dan harta kita ya. Misalnya contohnya tentunya kita semua mencintai diri kita dalam arti kita menjaga diri kita ya, karena ini juga amanah dari Allah ya. Jadi kalau biasanya kita kalau makan gitu kan, nanti kalau makan banyak-banyak atau kalau makan yang berlemak, nanti saya gemuk dan merusak penampilan misalnya kayak gitu. Itu artinya kita perhatian ya pada badan kita. Atau ketika kita menggunakan baju gitu ya, kemudian jilbab ya, kaos kaki, tas, sepatu dan lainnya. Nah, bisa kan disenadakan misalnya gitu ya. Nah, itu kan artinya kita memperhatikan penampilan kita, memperhatikan diri kita gitu ya. Juga bisa artinya tandanya memang kita menjaga ya amanah yang diberikan Allah pada kita. Nah, itu tapi sejauh mana sih kalau kita bandingkan dengan cinta kita pada Al-Quran? Nah, itu ya. Jadi itu pertanyaan pertama ya, mari kita renungkan ya, sejauh mana sih kita sudah merasa rindu dengan Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran itu kita merasa ada yang kurang atau biasa-biasa saja ya, sejauh mana. Kemudian pertanyaan kedua adalah, sudahkah selama ini kita memiliki disiplin waktu yang baik ya dalam menjalani kehidupan, terutama untuk disiplin waktu dalam hal-hal yang baik? Apakah kita masih bermalas-malasan dalam beribadah, menunda-nunda gitu ya? Nah, sesungguhnya
ya termasuk juga kita tilawah Al-Quran ya, atau berinteraksi dengan Al-Quran ya, tilawah, mentadaburinya, menghafalnya gitu ya, termasuk kita berusaha mengamalkan ya, seperti itu ya. Nah, sesungguhnya interaksi dengan Al-Quran itu membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi gitu ya. Jadi makanya tanyakan pada diri kita ya, kita sudah memiliki disiplin waktu dengan Quran itu yang seperti apa gitu ya. Jadi memang interaksi kita dengan Al-Quran membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi ya. Barang siapa yang tidak menerapkan disiplin waktu ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan meninggalkannya. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak menerapkan disiplin waktu ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan meninggalkan kita. Nah, hasilnya apa? Apa tanda-tandanya Al-Quran itu akan meninggalkan kita? Tidak ada, kita merasa tidak ada waktu ya untuk Al-Quran. Tapi untuk yang selain Al-Quran bisa itu, ya, atau ada aja gitu ya halangan-halangan kita gitu ya untuk berinteraksi dengan Quran. Jadi maka tanyakanlah pada diri kita ya, sudahkah kita memiliki disiplin waktu yang baik ya dalam memanage ke waktu kita gitu ya, terutama untuk berinteraksi dengan Quran. Kemudian pertanyaan ketiga yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah kita memahami hakikat dari Al-Quran ini, isinya, kandungannya, keutamaannya, apa kewajiban kita terhadapnya gitu ya. Jadi kalau artinya ketika kita naudzubillah ya termasuk orang yang suka menunda-nunda berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, malas-malasan gitu ya. Nah, itu segeralah gitu ya pahami Al-Quran dengan baik ya dari semua sisinya ya. Maka kita akan kalau kita memiliki sifat-sifat yang seperti itu ya, mudah-mudahan insya Allah tidak ya, itu artinya kita tidak memahami hakikat Al-Quran dengan baik gitu ya. Artinya kalau ada gitu ya rasa malas, nah itu maka bersegeralah gitu ya kita dekat kembali dengan Quran, fahami gitu ya, dengarkanlah taujih-taujih Al-Quran gitu ya, agar membuka-buka kembali ya kitab Quran yang merupakan mukjizat kita ini ya, seperti itu ya. Karena itu ya, jadi 3 pertanyaan ini marilah kita jawab bersama-sama ya. Sebenarnya sudah seberapa besar ya kita mencintai Al-Quran, merindukan Al-Quran, kemudian seberapa efektif pula kita memiliki disiplin waktu ya dalam berinteraksi dengan Quran, menjalani kehidupan kita ini ya secara umum ya, terutama dalam interaksi kita dengan Al-Quran, dan sudah berapa paham dengan hakikat Al-Quran ini ya. Karena 3 pertanyaan itu akan sesungguhnya akan menggambarkan ya bagaimana sih selama ini interaksi kita dengan kitab yang menjadi mukjizat kita ya, kitab Quran ini. Mahadfillah rahimakumullah. Ada ya, sesungguhnya memang seharusnya memang kita mempersiapkan ya jiwa kita, mempersiapkan ya ruhiyah, fikriyah, jasadiyah kita ya dalam interaksi kita dengan Al-Quran ya. Jadi memang karena manusia ini bukan hanya terdiri dari jasad saja, tetapi manusia itu ada unsur ruhiyahnya, fikriyahnya, jasadiyahnya ya, semua terpadu ya. Makanya kalau ada sekolah Islam terpadu itu maksudnya itu ya. Jadi yang kita bentuk dalam diri kita itu bukan hanya jasadiyah semata-mata ya, tapi juga ruhiyah dan juga fikriyah kita ya. Nah, sesungguhnya interaksi dengan Al-Quran itu ya, jika kita ingin ya intensi berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kita ingin itu tadi ya di momen bulan Ramadan ini khatam Al-Quran berkali-kali seperti itu ya, tapi tentunya juga seimbang ya, kita mencoba memahami isinya ya, membaca terjemahannya minimal ya, atau tafsirnya gitu ya, kemudian kita mendengarkan kajian-kajian ustadz ya, pastinya kajian-kajian itu akan mentadaburi ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya, ayat-ayat pilihan yang ada di dalam Al-Quran, dan itu akan menambah pemahaman kita ya terhadap Al-Quran. Tapi mungkin kita perlu tahu ya sesungguhnya seperti apa sih jika kita kadar wirid Al-Qurannya para sahabat Rasulullah gitu ya, para sahabat, para tabi'in ya,
para sahabat Rasulullah SAW itu seperti apa sih dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Tentunya siapa lagi yang akan kita tiru kalau bukan Rasulullah dan para sahabatnya ya, dan para tabiin ya, dan orang ulama-ulama ya, dan orang-orang yang soleh gitu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa riwayat ya yang berkenaan dengan seberapa banyak sih kita ingin berapa kali sih gitu ya kita ingin khatam Al-Quran gitu ya, atau seperti apa sih interaksi kita dengan Al-Quran ini. Nah, ada disebutkan ya, ada beberapa riwayat ya, jadi beberapa model juga ya tentang pembagian wirid Al-Quran ya di kalangan orang-orang soleh ya, masuk para sahabat ya, para tabiin tadi ya, seperti itu. Tapi memang harus difahami kondisi kita, setiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi maka pahamilah kondisi kita, dan ini tergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing ya. Jadi batas minimal untuk menghatamkan Al-Quran adalah 3 hari ya. Jadi paling cepat menghatamkan Al-Quran itu 3 hari ya. Jadi para sahabat Rasul ya, para orang-orang soleh ya, para ulama-ulama itu tidak suka ya jika orang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, gitu ya, atau menghatamkan Al-Quran lebih dari sebulan gitu ya. Jadi ini ada beberapa riwayat ya. Jadi saya mengambil salah satunya saja seperti itu ya. Jadi sesungguhnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari adalah ketergesaan ya. Jadi batasnya itu adalah 3 hari dan tidak dapat membantu pemahaman dan penghayatan ya. Sedangkan menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 bulan adalah suatu kelalaian ya, dan dalam meninggalkan tilawah gitu. Jadi batasnya kadar tilawah kita, bacaan Quran kita itu adalah paling cepat kita khatamkan Al-Quran dalam 3 hari dan jangan lebih dari sebulan ya, karena sesungguhnya jika kita menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 bulan maka disebutkan ya di dalam riwayat ini itu termasuk orang yang lalai ya dalam meninggalkan tilawah Quran ya, disebutkan seperti itu. Umat billah rahimakumullah. Ada pula satu riwayat ya dari Abdullah bin Amr bin Al-As ya radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, tidaklah bisa faham orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat pendapat ini ya, maka ada pertengahannya ya, dari batas pertengahan menghatamkan Al-Quran ya. Jadi batasnya adalah jangan kurang dari 3 hari atau jangan lebih dari sebulan. Maka ada pertengahannya ya dari menghatamkan Al-Quran itu adalah setiap pekan ya, jika memungkinkan ya. Jadi Rasulullah SAW telah menyuruh Abdullah bin Amr untuk menghatamkan Al-Quran sekali setiap pekan ya. Dan sekelompok sahabat Nabi juga melakukan hal itu ya, antara lain Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ya. Jadi menghatamkan Al-Quran sepekan sekali ya. Jadi silahkan, dan ada banyak juga ya riwayat-riwayat ya. Jadi berapa sih kita harus menghatamkan Al-Quran ini? Ya tentunya di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini kita harus meningkatkan ya ibadah kita ya, termasuk tilawah kita ya. Jadi pilihlah sesuai dengan kondisi kita ya. Jadi jangan kurang dari 3 hari, jangan lebih dari 1 bulan ya. Tentunya dalam sebulan Ramadan itu minimal 1 kali khatam ya, begitu ya. Atau bisa juga pertengahannya tadi sepekan sekali kita menghatamkan Al-Quran ya. Jadi contohnya kalau kalau sepekan sekali itu yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Jadi membuka malam Jumat dengan baca Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Kemudian malam Sabtunya surat Al-An'am ya sampai dengan surat Hud. Dilanjutkan nanti malam Ahadnya surat Yusuf sampai Maryam. Malam Senin Toha ya sampai dengan surat Al-Qasas. Dan malam Selasanya surat Al-Ankabut sampai surat Shad. Malam Rabunya surat Az-Zumar sampai Ar-Rahman, dan malam Kamis menghatamkan Al-Quran. Yaitu salah satu ya yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mungkin saya juga
ingin sedikit ya menyampaikan sebenarnya apa sih yang kita butuhkan ketika kita berinteraksi dengan Quran sehingga kita bisa semangat menghatamkan Quran ya berkali-kali bahkan ya. Nah kalau tadi paling cepat 3 hari, mungkin dalam 1 bulan Ramadan kita bisa 10 kali khatam. Masya Allah ya. Bisa juga bisa seperti itu. Nah apa sih hal-hal yang perlu kita persiapkan gitu ya untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi ada di awal sama-sama saya mengajak kita semua untuk muhasabah ya diri kita ya, bagaimana sih interaksi kita terhadap Al-Quran. Nah yang ini jadi untuk berinteraksi dengan Quran maka sesungguhnya kita membutuhkan persiapan ya. Jadi persiapannya itu ya ruhiyah, fikriyah dan juga jasadiyah. Nah untuk yang pertama ya persiapan ruhiyah ya, ada banyak sebenarnya ya poin persiapan ruhiyah yang perlu kita miliki ya ketika kita ingin berinteraksi sebaik-baiknya ya dengan Al-Quran ya. Tapi di sini saya sampaikan 3 ya, 3 poin itu penting ya seperti itu. Yang pertama tentunya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita ingin menghatamkan Quran berkali-kali, maka kita menjaga keikhlasan gitu ya. Jadi selalu meluruskan niat kita ya, hanya semata-mata karena Allah ya. Karena sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, apalagi di bulan Ramadan ini ya, semua itu kita niatkan gitu ya, kita niatkan, kita luruskan niat kita hanyalah karena Allah ya. Karena itu insya Allah akan bernilai pahala, akan menilai ibadah gitu ya, berpahala dan berlipat-lipat pahalanya insya Allah seperti itu ya. Makanya luruskan niat kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain semata-mata ya. Kita ingin bertilawah, entah kita tilawah, entah kita menghafal Quran atau mendalami tafsirnya, membaca tafsir, membaca terjemah gitu atau mengikuti kajian, semua ya yang kita lakukan itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu poin penting ya dalam persiapan ruhiyah diri kita. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafs ya, tazkiyatun nufus ya. Jadi bersihkan juga jiwa kita ya dari perasaan-perasaan atau sifat-sifat yang tidak baik ya. Tentunya kita harus semakin sabar ya, dalam menjalaninya ya. Atau kita mungkin punya perasaan kesel atau mangkel atau apapun ya perasaan yang tidak baik ya, maka kita hilangkan ya, berlapang dada gitu ya terhadap sifat-sifat mungkin yang kurang baik ya yang masih ada dalam diri kita. Maka istighfar, kemudian kita ini ya menghilangkan ya sifat-sifat seperti itu ya. Karena bisa jadi kita memiliki sifat seperti itu karena kita tidak tahu ya pada seseorang misalnya ya, kita karena tidak tahu masalahnya ya, tapi kita berhusnudzon ya. Makanya berlapang dada, berhusnudzon ya terhadap segala permasalahan yang kita hadapi ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit ya dalam hati kita. Kemudian persiapan ruhiyah yang ketiga adalah ya banyak beristighfar dan juga doa ya terus ya. Jadi astagfirullah ya. Jadi ketika kita punya rasa malas tadi itu ya, atau ada halangan aja gitu ya, mau tilawahnya ada aja sih halangannya apa ya, istighfar terus berdoa, ya Allah mudahkanlah aku dalam tilawah Quran gitu ya, terus semuanya ya. Jadi kita luruskan niat kita hanya karena Allah, kemudian kita bersihkan hati kita, luruskan tazkiyatun nafs ya, lapang dada, husnudon gitu ya. Kemudian kita banyak istighfar dan kita juga banyak berdoa pada Allah. Itu adalah itu untuk bekal ruhiyah ya. Nah kemudian bagaimana dengan bekal fikriyah? Nah ini ya, jadi bekal fikriyah yang perlu kita miliki ya umat fillah rahimakumullah dalam interaksi dengan Al-Quran adalah mengikuti kajian-kajian ya dengan para mendengarkan kajian-kajian ustadz ya. Sekarang di zaman stay at home sekarang ini banyak ya kajian ya, pagi, siang, sore, malam bisa saja ya, karena kita tinggal mengatur waktu kita ya, mendapatkan tausiah ya dari para ustadz ya, orang-orang yang pakar ya di bidangnya ya, Al-Quran, kemudian ada sirah dan sebagainya ya. Asal kita mengatur waktu dia dengan sebaik-baiknya ya, juga jangan menzalimi yang punya anak kecil ya, tentunya harus diatur waktunya ya, harus punya perhatian juga ya, seimbang ya dalam mengatur waktu kita.
Kemudian ya itu tadi ya, kalau fikriyah tadi mengikuti kajian-kajian, kemudian kita juga mengatur jadwal harian kita ya. Jadi kalau kita punya target satu hari khatam dalam waktu misalnya tadi 3 hari, mungkin nggak nih ya, berarti ya termasuk tadi kita mengikuti kajian-kajian itu kita juga mendalami ilmu Quran, artinya memahami tajwidnya, makharijul huruf ya, seperti itu ya. Kemudian kita melatih diri kita gitu, melatih diri kita. Ini kalau 1 juz saya baca itu berapa sih lamanya, waktunya 1 jam misalnya. Berarti 1 hari ini. Nah, jadi atur jadwal kegiatan kita, atur jadwal kegiatan kapan kita mau tilawah ya. Kalau kita ada anak kecil, punya anak kecil atau ada kewajiban yang lain ya, itu harus diatur sedemikian rupa ya. Jadi kita tidak menzalimi siapapun, dan tapi kita tetap berusaha gitu ya memenuhi kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian juga kita perlu persiapan jasadiyah ya. Persiapan jasadiyah yang pertama tentunya kita memilih makanan dan minuman yang halalan thayyiban ya. Jadi ini pengaruh ya untuk kita semua yang ingin berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan Al-Qur'an, ini sangat penting. Karena makanan dan minuman ya, asupan ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, tentunya kita memilih makanan halal thayyiban, yang thayyib ya. Kalau halal insya Allah halal, tapi thayyib nggak nih ya. Jadi kebanyakan makan es, kebanyakan makan yang manis-manis gitu ya. Nah, karena kan ibu-ibu semua sudah manis-manis ya, jadi harus mengurangi itu ya, makanan yang manis-manis ya, seperti itu. Atau kebanyakan karbohidrat itu juga tidak baik ya, jadi tidak berlebihan, seimbang semuanya ya, makan minum yang halal dan thayyiban ya. Karena kita tahu kalau kebanyakan makan karbo itu orang cepat ngantuk misalnya, seperti itu ya. Nah, itu berpengaruh kan, nanti baru baca Quran sebentar udah ngantuk ya, padahal tadi targetnya sehari saat ketika kita melaksanakan sholat, habis sholat, setiap sholat 1 juz, tapi baru 2 halaman udah ngantuk nih. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu jadi makanan dan minuman ya yang halalan thayyiban dan seimbang. Kemudian yang kedua, cukupkan juga olahraga, istirahat ya, bergerak ya, badan kita bergerak itu juga akan mempengaruhi kebugaran kita ya. Jadi termasuk itu tadi yang ngantuk ya. Walaupun ngantuk itu ada 3 macam ya. Ada orang yang melakukan apapun ngantuk, nah itu obatnya tidur, memang kurang kali tidurnya. Atau ada orang yang kalau baca semua yang dibaca dia ngantuk, ya, mungkin ada gangguan di matanya ya. Atau yang ketiga, ngantuk tuh kalau baca Quran saja. Nah, ini ya, ini yang mungkin perlu ruqyah juga ya, seperti itu ya. Jadi cukupkan olahraga, cukup istirahat ya, sehingga menjaga kebugaran badan kita. Kemudian persiapan jasadiyah kita yang ketiga adalah mempersiapkan sarana ketika kita mau tilawah, berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita sudah punya tempat ya, misalnya tempat meletakkan Al-Quran kita gitu ya. Jadi jangan setiap mau ngaji tilawah cari-cari nih Quran di mana nih tadi ya gitu ya, jangan seperti itu. Jadi sudah diletakkan pada tempatnya. Kemudian Quran yang mana sih yang biasanya setiap orang punya pilihan sendiri ya terhadap Quran yang mana ya. Ada Quran yang ada wakaf dan ibtidaknya ya, jadi ketika dia berhenti untuk mengulang lagi sudah ada tandanya. Tapi ada juga yang mushaf yang misalnya lebih memudahkan untuk mengingat tajwid, itu silakan saja ya. Jadi mana mushaf yang kita pakai, Al-Quran yang kita pakai itu jangan ganti-ganti ya itu ya. Kemudian kita kan ada batasnya ya, jadi kita batas mana ngaji pribadi kita, mungkin nanti ada tilawah kita dengan keluarga gitu ya. Jadi letakkan Quran, pilih Quran yang mana yang akan kita pakai, letakkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan memang kalau persiapan sarana ini ya, artinya sebenarnya kita juga perlu ya. Jadi di rumah itu sebaiknya kita punya buku-buku referensi gitu ya. Jadi buku-buku wajib yang kita miliki di rumah itu buku tafsir, fikih gitu ya misalnya, atau buku sirah ya, seperti itu ya. Itu buku-buku referensi yang harusnya kita di rumah keluarga muslim itu kita punya ya. Jadi semua kalau ketika kita membutuhkan keterangan ayat apa nih yang terjemahannya ini kok kita belum paham ya, asbabun nuzulnya apa ya, nah, itu insya Allah kita bisa mencarinya ya dengan mudah ya kalau kita punya buku-buku yang sudah kita siapkan ya sebagai referensi kita. Ibu-ibu sekalian, umahat fillah rahimakumullah, seperti itu ya. Jadi
ketika kita ingin ya menghatam Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya, dengan seoptimal mungkin, maka tentunya persiapan optimal juga perlu kita lakukan ya, yang seperti tadi saya sampaikan ya. Karena itu insya Allah ya, kalau kita bersiap, ya pertama kita memang harus ngatur jadwal kita, punya target ya, kita mau khatam berapa kali sih di bulan Ramadan ini gitu ya, seperti itu. Kemudian kita harus mempersiapkan itu tadi ya, ruhiyah, fikriyah, jasadiyah ya, dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kita banyak berdoa tadi ya, termasuk persiapan kita. Insya Allah apa yang kita targetkan tuh insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ya, karena kita tadi sudah banyak berdoa juga ya. Salah satu doa kita mohon dimudahkan ya dalam berinteraksi dengan Quran ya, tilawah, kemudian kita membaca tafsirnya, membaca artinya ya, kemudian memahaminya dengan baik ya, menghafalnya ya, termasuk seperti itu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan ya, berkenaan dengan bagaimana sih interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga kita mau khatam berapa kali sih gitu ya, khatam berkali-kali di bulan Ramadan ya, sebab takut gitu ya. Insya Allah untuk kebaikan mari kita bersegera ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, apalagi dengan Al-Quran ya, harus kita prioritaskan, tapi tentunya kembali lagi seimbang ya. Jadi tawazun itu tetap ya, karena kita punya keluarga, ada suami, anak, rumah yang harus diurus gitu ya. Tapi itu tidak menghalangi kita juga untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa khatam ya Al-Quran berkali-kali ya. Artinya tentunya lebih ideal lagi kita juga mempelajari maknanya, mentadaburinya ya, seperti itu ya. Untuk pengalaman saya sendiri, sekarang sedang membaca arti ya, terjemah Al-Quran itu dan tafsirnya gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin untuk ini juga ya, supaya kita meningkatkan kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas gitu ya, bukan hanya kuantitas yang kita kejar, tapi juga kualitas ya. Dua-duanya sebenarnya harus tawazun ya, kuantitas dan kualitas ya. Ketika membaca sudah cukup baik ya, sudah beberapa kali khatam, maka kita baca juga terjemahannya, tafsirnya ya. Kemudian kita tetap mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh ustadz-ustadz ya, seperti itu ya. Kemudian kita supaya kita memahami isinya Al-Quran dengan baik ya, untuk kita bekal mengamalkan. Yang penting itu mengamalkan ya. Nah insya Allah seperti itu ya, kita dapatkan juga kualitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Tentunya kembali lagi pengamalan kita, semua yang kita lakukan ya terhadap Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mengamalkan itu tadi ya. Ya insya Allah dengan bimbingan Quran yang selalu dekat dengan kita senantiasa dibimbing oleh Allah ya, untuk berakhlak yang baik, sabar terhadap anak-anak, kemudian dimudahkan Allah juga urusan kita ya, sehingga segala sesuatunya menjadi urusan yang berkah. Insya Allah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau kebenaran itu datangnya hanyalah dari Allah, kalau ada kekurangan itu hanyalah dari saya ya, sebagai manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haq min rabbik fala takunanna minal muntarin.